Itu susah tuh. Lu gimana tuh nge-maintain perasaan lu ketika lu harus bawain berdiri terinjak gitu. Maksud Iya, gua. iya. Ini kemarin juga baru dibahas internal ya. Iya, Jadi iya. ada satu penambahan di tim gua yang lagi ya tadinya dia ikut sama band yang lumayan gede deh. Oke. Tapi menurut dia di situ udah mentok nih karirnya. Dia pengen cari band lain yang bisa diinin lagi. Nah, salah satu ini dia ya, salah satu metode dia. Songlist itu nggak boleh ditentukan sama manajer dan personil. Oh. Harus ada satu orang lagi yang bener-bener bisa tahu nih di daerah ini lagu ini lebih works daripada lagu lain. Oke. Jadi pertanyaannya, lo mau bawain lagu nyenengin lo apa nyenengin orang? Oke, kembali lagi ke Bertahan di Industri dan bintang tamu gua kali ini ada Doci Sadega. Nah, nih Cot, kan nama acara Bertahan di Industri. Bertahan di Industri. Tapi gua penasaran dulu, lu pas umur berapa suka musik punk atau emo deh? Kalau emo waktu itu pas baru masuk banget itu 2001 kalau nggak salah, 2001 2002 lah. 2001 2002. Awal-awal Drive to Records waktu itu. Oke. Jadi yang pertama kali gue dengerin obviously ada Finch, terus ada Story of the Year, The Used. Oh, emo-emoan nih. Emo-emoan. Kalau punknya gue malah kayaknya punk dulu apa emo dulu? Kayaknya punk dulu deh. Apa New on Glory dulu gitu-gitu. Gue dari Rufio. Rufio dulu, Ataris gitu. Rufio, Ataris, terus New Found Glory, Like Wagon. Oke. Tapi terus terang gue kurang bisa masuk kalau Bad Religion. Gue dengerin cuman nggak yang gue on repeat gitu loh. Oke. Jadi emang gue sukanya tuh lebih yang fast pace, yang melodis, yang melodik gitu. Ayo Dead Kennedys nggak masuk tuh Nggak ya? masuk gue, walaupun gue dengerin tapi gue nggak masuk. Maksudnya gue cuma tahu lagunya, tapi untuk gue dengerin berulang-ulang tuh kayaknya lebih yang yang lebih cepet kayak Like Wagon atau NoFX tuh gue suka tuh. NoFX ya. Gitu. Tapi lu dengerin gak sih yang kayak Descendants-nya gitu-gitu? Descendants itu gue justru masuknya setelah gue dengerin Blink. Ya karena itu influence mereka ya. Kan gue pengen tahu tuh. Ini gue suka banget nih sama Blink nih. Gue suka sama band-band kayak Like Wagon. Ya band-band itulah. Terus mereka tuh selalu pasti awalnya dengerin Descendants gitu. Jadi udah gue coba dengerin, dan nggak cuma dengerin musiknya, ternyata yang bikin mereka menarik tuh adalah dari awal tuh mereka pengen beda sendiri. Di saat punk pada saat itu tuh yang pakai leather jacket, pakai stats segala macem, dia itu ya Milo akhirnya jadi Milo yang nerd aja gitu. Dan menurut gue rebelnya di situ, justru dia bisa bertahan jadi diri dia sendiri di antara orang tuh harus kelihatan tough gitu. Iya, wizard gitu ya. Iya, kayak Wizard kan sebenarnya kan itu anak-anak culun tapi dengerinnya metal, tapi jadinya karena gaya hidupnya dan apa yang mereka referensikan, kayak mereka suka video game, komik segala macam, akhirnya musiknya jadinya kayak musik Wizard gitu. Padahal itu aslinya metalhead semua gitu. Benar-benar lagu Wizard tuh yang paling menggambarkan mereka nerd adalah Pinkerton yang Tired of Sex. Tired of Sex. Itu tuh terlalu menggambarkan anjingnya anak cupu-cupu banget nih pada nih. Nggak bisa keep up sama rock and roll gitu kan. Nggak bisa. Tapi lu berarti pas belajar, lu gitar kan pertama kan? Belajar main gitar les apa otodidak atau? Gue tuh sebenarnya awalnya justru drum. Jadi drum itu karena bokap gue itu dari dia kuliah di UGM dulu, dia sama teman-temannya tuh ngeband. Nah terus dia tuh pengen banget anaknya tuh bisa main musik. Nah kakak gue itu kayaknya nggak tertarik sama sekali sama musik. Jadi dia lebih ke ya begitu dia kenal fotografi. Kan gue kan beda 5 tahun ya. Jadi waktu gue SD itu dia udah mulai suka yang kamera tuh style segala macam gitulah. Dia pokoknya nggak musik lah. Nah bokap gue itu kayaknya emang agak memaksakan gue untuk suka musik sampai gue didengerin terus nih sama musik. Jadi tiap kali keluar rumah naik mobil dia pasti dengerin musik segala macam. Terus dia ngelihat gue kayak ngikutin kayak air drumming gitu loh. Nah jadi bokap kayak yang oh ya kayaknya ini dia mau nih main drum nih sama nyokap gue gitu. Akhirnya dibeliin lah drum kecil segala macam. Ya udah gue akhirnya latihan dan gue familiar sama drum gitu. Cuman gue itu baru bisa main gitar itu dibilang telat, kayaknya telat sih. Soalnya waktu itu udah SMP.
Oke. SMP itu teman-teman gue udah pada ya gitu kan, anak-anak cowok kan suka bawa gitar terus show off kan sama cewek-cewek kan main gitar segala macam. Terus gue pernah ditanya sama salah satu teman sekelas gue, bisa main gitar nggak gitu, karena ini lumayan nih cakep gitu kan si cewek yang nanya. Gue bilang bisa, padahal gue nggak bisa. Bisa pas disuruh main bel pulang. Oh jadi Ya, ada alasan. Gue cabutnya nggak langsung ke rumah, gue langsung ke Gramedia cari buku ini, buku belajar gitar. Oke. Buku apa ya, pokoknya ada MBS tuh, Music Book Selection tuh yang chord sama satu lagi yang ya cara main gitar lah, kunci-kunci segala macam. Tuh gue kebetulan di rumah ada gitar akustik kan. Ya udah gue kulik, gue cuman bisa 2 lagu nih akhirnya, Extreme, More Than Words. Oke. Sama Bass Jam. Wah, anjing. Anjing, Bass Jamnya mana? Bukan Pujangga. Bukan, Bermimpi. Oh, Bermimpi. Album sebelumnya. Bermimpi. Iya, ya udah dari situ kayak akhirnya ya udah keburu bisa kan. Jadi akhirnya karena udah kadung bisa main gitar ya main-main terus akhirnya. Tapi dulu sih tiap kali pertama kali diajaknya ngeband, justru dulu tuh jarang yang bisa main drum. Jadi setiap ada band di sekolah gua pasti nyarinya gua untuk main drum gitu. Jadi di situ akhirnya gua kayak keduluan bosen juga ya akhirnya, kayak semua orang minta gua jadi drummer bandnya gitu, karena emang jarang banget yang bisa main drum kan. Terus karena gua dulu badannya juga cungkring gitu, kecil, stamina gue nggak terlalu kuat nih, apalagi kalau manggung ketutupan sama drum kan, gue kan pengen tampil ya Mal ya kalau lagi manggung, tapi nggak kelihatan gitu. Ini ngapain gue ngeband kalau gue nggak bisa dilihat orang-orang gitu. Akhirnya iya juga ya. Ya gue udah bisa main gitar juga, gue akhirnya pelan-pelan itu pengen main gitar sampai akhirnya gue kayaknya itu mulai main gitar itu di side project dulu. Pertama kali ya gue main di side project. Umur berapa tuh ya berarti ya? Bukan side project. Sebelum side project itu, tapi sama anak-anak yang akhirnya bikin side project ya. Waktu itu sama AI segala macam itu gue bikin SMA deh kalau nggak salah. Berarti umur SMA, 15 tahunan ya? SMA ya. 16 tahun. 16 dan itu udah mulai bawain Blink. Oh di situ. Di situ Enema of the State sudah baru masuk Indonesia, terus sebelumnya ada Cheshire Cat, ada Buddha segala macam itu juga bawain. Sempet bawain Rufio juga. Nah itu sama si Ai yang jadi gitarisnya side project dulu. Sampai akhirnya itu ada Imo. Akhirnya gue bikin side project bareng si Ai juga. Nah, baru masuk tuh ya imo-imoan ini ya. Nah itu pertama kali gue main gitar, karena sebelumnya gue kalau ngeband pasti mainnya main drum. Nah kalau dengerin Rufio tuh pas kapan? SMA itu? Apa SMP? SMA kalau nggak salah ya, SMA. SMA itu baru masuk yang Rufio ini ya? Rufio kalau nggak salah albumnya Perhaps I Suppose itu gue kelas 2 SMA sih keluar. Kelas 2 SMA ya? Soalnya lu latihan aja bass jam sama itu ya sama si apa tadi More Than Words. Iya. Oh tapi sebelum gue ketemu si Rufio kayaknya NoFX dulu. NoFX dulu. NoFX tuh gue SMP kalau nggak salah Mal. Iya sih kayaknya NoFX mah. Kayak NoFX itu kalau nggak salah 90-an kan, kayak Rancid kan 93 apa ya albumnya tuh. Nah Rancid juga gue dengerin. Rancid itu pertama kali gue ngeh kalau anak punk itu bukan berarti dia nggak bisa main musik, karena bassisnya jago banget. Iya, bass yang jalan dung gitu, Rancid itu ya. Iya, jadi memang namanya Matt siapa tuh gue lupa namanya. Iya Matt Freeman. Matt Freeman ya. Si Mamat Rancid Preman kalau bahasa Indonesia. Iya, bener itu dia. Memang si musik punk ini kalau di era kayaknya kita timeline hidupnya masih sama lah ya, maksudnya secara timeline gitu. Musik yang masuk ke gua sama musik yang masuk ke lo sama gitu. Kalau gue runutin ya berarti itu dari melodic dulu, habis itu ska dulu. Sebelum emo tuh ska dulu. Ska tuh gue SMP, bener. Gue SMP. Di situ gue masih main drum. Terus habis itu baru ada emo. Nah, emo dulu apa? Urutannya ya? Ini kayaknya hip metal dulu tuh. Iya, pokoknya Limp Bizkit-an dulu kan. Itu 2000-an juga kan? Iya. 99 ya? Iya, Limp Bizkit dulu. Jadi Limp Bizkit gitu-gitu. Berarti abis dari ska Limp Bizkit, Korn, baru pang-pangan segala macam, terus habis itu balik lagi ke dengerin pang lagi. Habis itu baru emo. Gue juga gitu gue. Soalnya kalau zaman SMA, SMP itu
kita kayaknya semua ya itu dulu Creed, My Sacrifice gitu kan. Terus habis itu udah masuk Incubus yang kayak gitu-gitu tuh. Limp Bizkit. Bahkan waktu itu era-era itu Slipknot-nya udah mulai masuk nih. Udah. Pelan-pelan baru dengerin Simple Plan, Sum 41. Nah, gue baru My Chemical Romance setelah itu. Iya. Kayaknya emang musik itu kita tuh kayak ini ya, di refresh terus gitu. Kalau udah kan biasanya kalau udah suka tuh biasanya suka banget terus ngulik banget terus kan jenuh ya. Terus begitu ada lagi kita wah ini ada yang baru nih kita ke situ lagi tapi nanti bakal kangen lagi ntar ke situ-situ lagi. Jadi kayak ya pasti ada momen-momen nostalgianya lah gitu. Jadi ketika udah dengerin emo segala macam terus habis itu karena dengerin emo juga karena bosen dengerin hip metal terus yang udah mulai inilah waktu itu udah terlalu banyak segala macam tapi nanti kangen akan dengerin lagi gitu. Iya. Maksudnya rodanya gitu ya. Rodanya gitu. Bosan sama pang-pangan tiba-tiba ada emo masuk tapi begitu pang yang 3 kunci doang udah mulai bosan di eksplorasi masuk yang breakdown ini nih generasi breakdown ADTR yang BMTH udah mulai masuk nih tim-tim mereka For Real Strong udah mulai masuk tuh nanti lama-lama ya bosan berarti sebenarnya kan kita tuh ada di era dimana EDM menguasai pasar musik dunia lah ya. Semua EDM gitu. Berarti mungkin gak Cot menurut lu musik punk itu akan balik lagi gitu? Disukai orang gitu. Apalagi dengan reuniannya Blink ya? Iya. Tadi lu juga mention EDM. EDM itu kan juga sebenarnya kan bisa gede banget karena orang udah mulai jenuh sama yang ya distorsi segala macem kan. Sampai dulu kan kayaknya gue inget banget gue pernah interview sama Piwi gimana rasanya sekarang industri itu dikuasai sama EDM, DJ-DJ segala macam. Terus emang bener waktu itu acara-acara pensi udah mulai dulu kan ada Angger Dimas, terus Dipa Barus juga baru naik-naiknya segala macam tuh selalu ada di pensi pada saat itu dan mulai ngegantiin band. Karena secara bisnis juga enak gitu. DJ kan cuma satu orang sama manajer. Kalau band kan banyak tuh rombongannya kan. Ya gitu secara rame ya sama rame juga gitu bisa menggerakkan massa segala macam. Tapi ya lama-lama orang akan kangen sama musik itu lagi, akan muter lagi gitu, musik-musik yang beneran dibawain gitu. Dan sekarang sih kayaknya orang udah mulai ya karena pilihan itu banyak dan sekarang nggak terlalu yang kalau dulu kan ada saatnya lu kalau dengerin ini lu nggak boleh dengerin ini kayak semua itu dikotak-kotakin gitu. Nggak bisa lu dengerin punk dan emo di saat bersamaan tuh kayak lu tuh kayak nggak punya pendirian gitu kan. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Yang lu dengerin orang lebih bisa ya udah nggak mikirin itu lagi lah. Bahkan menurut gua revolusi di mana musik ya mungkin buat sebagian orang ini musik yang dulu dicengin gitu, musik norak, tapi justru dinyanyiin paling keras itu dulu pas Synchronize 2017 kalau nggak salah 2018 yang udah mulai kangen band masuk ke festival tapi yang nonton anak-anak gitu. Iya. Generasi sekarang gitu. Kan sekarang jadi orang tuh udah nggak malu untuk berekspresi. Kalau dulu kan diem-diem sampai akhirnya dibilangnya kan music guilty pleasure gitu. Iya. Tiba-tiba nyangkut di otak aja ya. Ya itu juga gue akhirnya mengalami juga dulu bahwa kalau misalnya orang terlalu ngikutin tren itu dibilangnya kayak ini banget gitu, poser banget segala macam. Kalau sekarang mah enggak ya, lo sukanya itu ya udah itu lo berekspresi silahkan gitu. Iya anjing zaman dulu kita kayaknya dengerin musik umum yang semua orang suka jadi lu cupu banget gitu ya. Kalau di ini gue ya, kalau di pengalaman gue sendiri. Kalau fans gue itu ada fans yang emang dengerin SID. Kalau dengerin Piwi itu sesuatu yang nggak boleh gitu. Iya karena udah mainstream. Lo kan SID kenapa lo dengerin Piwi gitu? Nggak bisa. Kalau lo suka ini ya lo sukanya harus ini, nggak boleh suka yang ini. Jadi akhirnya mereka diem-diem atau akhirnya menjadi quote and quote haters gitu. Supaya tetap bisa ada di panggungan itu. Ada di panggungan ini gitu. Tapi bukan sebagai fans. Gue nggak suka sama dia kok, gue nge-hate dia gitu. Tapi dia datang di situ gitu. Itu kan dari sisi identitasnya lumayan susah dicerna sebelumnya. Iya. Karena kan gue sempat lihat kok yang lu interview apa sih namanya Antidox apa sih? APWG. Gue sempat kok ternyata pas ditanyain kenapa lu benci Piwi nggak ada alasan juga. Iya kan? Gak ada bang, ikut-ikutan temen aja bang gitu. Sebenarnya itu sih, sebenarnya mereka juga nggak bisa ngakuin. Mungkin kalau di ininya bukan ngomongin Piwi atau apa ya, mungkin sama aja kayak
lo suka sama Blink berarti lo nggak boleh suka sama Justin Bieber gitu. Padahal kalau emang secara musik dua-duanya suka nggak masalah kan? Iya, Kan? iya. Lu nggak boleh. Oh, ada satu era lagi di mana mengganggu timeline kita, era Westlife sama Backstreet Boys, coy. Bener. Itu mengganggu timeline kita. Nah itu sama tuh era di mana ya lu Backstreet Boys aja, kita Rufio nih. Nggak bisa dua-duanya. Iya, gitu. Dan yang suka Westlife Backstreet Boys itu ya udah kayak lu cupu lu, kita Rufio nih. Ya itu ada tuh gap-gapannya waktu SMA tuh. Akhirnya mau nggak mau karena bad guys ya dalam tanda kutip, anak-anak yang bandel di sekolah ini sukanya musik NoFX gitu-gitu. Akhirnya kita mau nggak mau harus masuk ke sana supaya dianggap sama society kan. Iya benar. Gitu, karena Westlife terlalu mainstream. Anjing Westlife mainstream banget dulu Westlife itu tuh. Iya. Tapi mau gimana juga gue nggak bisa sih suka sama Westlife pada saat itu. Tapi gue suka lagi. Soalnya gini, kan ada juga kan yang tadi gue bilang itu identitas dan ketika orang bilang nggak suka sama ini, kalau lu suka sama satu hal itu nggak keren, tapi lu tetap ngelakuin, itu ada rasa rebel gitu di diri lu dan itu ada sisi coolnya gitu. Ya tapi ya kalau Westlife gue nggak dapet sih. Iya nggak masuk ya, Backstreet Boys Westlife ya. Cuma memang tadi kan lu sempat bilang masalah poster dan masalah mengkotak-kotakan. Sekarang udah mulai banyak tuh polisi skena lagi nih Cot. Karena kan kembalinya festival lagi after pandemic gitu ya. Udah mulai tuh kemarin-kemarin gue ngeliat dari High Magazine aja udah mulai nanya ke anak-anak muda zaman sekarang yang dimana ini kita gap generasinya udah jauh banget nih Cot. Kita dengan generasi sekarang nih. Mereka udah ditanyain logonya Angels and Airwaves, ini logo apa. Iya. Kayak ini kan lu pakai baju apa lu? Sebutkan 3 lagu. 3 lagu. Itu udah mulai ada tuh dan gue baca komen netizen anjing udah ngasik nih udah mulai ada polisi skena. Pada ujungnya akan kembali ke mengkotak-kotakan lagi. Pada ujung makanya vokalisnya 420 itu siapa namanya? Siapa kok gue lupa sih. Iya gue Ariel Lesmana kan udah ada tuh yang viral juga di TikTok bahwa dia ngomong kita tuh jangan mengkotak-kotakan musik lah, kalau lu emang suka The Massive ya lu bilang aja nggak harus gua anak senja nih kayak gitu. Udah mulai tuh Cot pelan-pelan tuh tapi versi anak senja dan musik pop mungkin. Iya. Kalau sekarang tuh pelan-pelan. Mungkin itu bisa jadi artian ini juga ya rebel yang sekarang kan. Lu nggak takut untuk berekspresi, lu sukanya itu gitu. Yang mungkin orang-orang bilangnya nggak masuk gitu, tapi ya dia tetap dengerin itu menurut gua udah keren sih. Gitu. Iya mau nggak mau ya. Tapi memang sekarang itu dari kembalinya lagi kayak Pesta Pora, Synchronize gitu ya, udah mulai yang tadi lu bilang mengembalikan semangat kita untuk nonton band-bandan lagi yang musik bener-bener musik. Walaupun secara alat sekarang lebih minimize ya. Dulu misalkan kita harus bawa ampli, sekarang udah bisa pakai Line 6 doang. Line 6 camper. Udah jadi musik. Maksudnya akhirnya dipermudah lah seperti DJ tadi yang cuma bawa si DJ udah lu mainin lagu. Atau bahkan bawain flash disk doang juga bisa gitu. Tinggal bawain USB doang. Iya juga, jadi distorsi juga ya. Jadi distorsi. Apalagi kalau yang kayak zaman-zaman Holy Wing masih ada kan nggak ada ampli, nggak ada apa sama sekali. Iya. Udah langsung ngeband gitu. Nah memang musik ini makin lama makin berkembang lah. Cuma kalau lu di musik yang Piwi aja udah berapa tahun nih Cot total Cot? Gue Piwi jalan mau 16. Anjing 16 tahun anjing lama banget. Nah lu ada titik capeknya nggak sih sama genre ini gitu? Kalau ngomongin genre sebenarnya enggak, karena menurut gue popang itu salah satu jenis musik yang paling versatile. Menurut maksud gue tuh bisa lo masukin unsur apa aja gitu. Bahkan lo masukin dangdut juga bisa kalau lo mau gitu. Lo masukin ada breakdownnya itu masih tetap bisa dibilang popang juga. Mau lo ada ska-skanya juga walaupun sedikit ya lo tetap bisa ada di koridor itu. Jadi mau ada hip hopnya, rapnya. Mau ada hip hopnya ya lo tambahin ada featuring rapper segala macam masih bisa gitu. Jadi ya popang itu menurut gue satu genre yang aman karena dia masih pop. Pop itu kan mau masuk kemana aja bisa kan. Gitu, nggak usah yang kalau ngomongin BPM tempo juga lu mau yang pelan akustik doang tapi lu tetap bisa popang. Lu mau ada tiba-tiba ada saxophone, ada trompet, ada apa itu tetap popang juga bisa gitu. Maksudnya berarti popang ini bisa segala lini sebenarnya bisa dimasukin gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya jenuh sama genrenya nggak pernah. Tapi kalau jenuh sama suasananya atau rutinitasnya atau ya satu dan lain hal kan berarti kan lo kalau namanya band itu kan nggak cuma satu kepala ya. Lo harus bisa terima masukan. Terus ada kritik juga di situ. Terus ada saatnya lo harus
lo harus apa sih namanya kalau Apa itu? eh Menurunkan ego, enggak? bukan ego. Berdamai. Produktif. Ada saatnya lu dituntut untuk produktif. Yeah. Tapi kan suasana hati tuh nggak bisa lo ini terus ya, nggak bisa lo kontrol ya. Kan lo nggak tahu, apalagi ya lu punya pasangan, mau itu pacar atau keadaan di rumah seperti apa, itu kan mempengaruhi produktivitas lo gitu. Tapi begitu lo udah dituntut untuk lo harus bikin lagu, lo harus tetap manggung di saat lo lagi bete-betenya, di saat lo lagi mental breakdown segala macam, lo tetap harus berhadapan sama orang banyak. Di saat itu lumayan berat. Jadi selama 16 tahun atau 15 tahun ini, ya paling itu sih yang bikin sedikit gue tuh butuh break gitu. Beberapa saat tuh emang butuh break gitu. Tapi ya karena satu dan teman-teman gue juga pada saling ngerti gitu. Gue tahu masalahnya Omo, gue tahu masalahnya Ai juga tahu masalah gue. Gue tahu masalah Sansan tahu masalah gue. Jadi kita tuh saling backup aja gitu. Misalnya kita udah ngebaca nih kalau satu manggung, wah nih kayaknya lagi drain banget nih si Aldi nih, lagi nggak bisa banget. Jadi harus di balance sama jarak antara lagu kita panjangin deh, banyakin manggungnya supaya dia bisa ngumpulin energi dulu gitu. Jadi harus bisa saling ngebaca itu. Dan ini menurut gue karena alhamdulillah ya Piwi kan dari tahun pertama sampai sekarang juga kan orangnya masih ini aja. Jadi masih banyak waktu. Kita tuh sama-sama punya banyak waktu kenal gitu. Beda sama kalau misalnya tiba-tiba gue punya gitaris baru yang baru tahun lalu gitu jadi gitaris gue, kan harus ini lagi, harus kenalan lagi. Adaptasi lagi. Iya, belum tahu ternyata dia kalau kebiasaannya kalau lagi berak dia harus ngapain gitu kan. Itu kan harus yang prosesnya panjang gitu. Dan kebetulan karena 15 tahun ini bareng, jadi udah tau lah, oh dia kalau lagi kayak gini berarti dia lagi gini lah gitu. Ya udah bisa saling baca, udah 15 tahun, bete-betenya gimana, konfliknya nanganinya gimana. Nah tapi itu menarik tuh masalah tentang keluarga. Tapi sebelum gua menuju ke arah situ ya, gimana cara lu supaya lu nggak bosan untuk create lagu lagi, karena kan referensi makin kesini kan makin tipis ya Cet ya. Maksudnya nggak ada band, ya maksudnya band-band sekarang juga neck deep gitu yang mau nggak mau. Jadi referensi untuk lu bikin lagu baru dan produktif terus kan PR. Yang lu lakuin apa? Lu kulik-kulik yang lama lagi? Gua biasanya ketika semua cerita udah rasanya udah gue ceritain ya kan. Kan kalau lagu itu kan sebenarnya kesimpulan dari cerita kan. Itu bisa jadi pengalaman lo atau cara lo mau merespon sesuatu gitu. Kalau gue sih biasanya kalau udah lagi writer's block gitu namanya ya, udah gak bisa nulis segala macem. Apalagi nih pas gue alamin waktu Piwi waktu itu ngerilis lagu judulnya Summer Fling. It's already June itu. Itu pas lagi pandemi itu ya keadaan lagi nggak enak lah. Semuanya gitu, semuanya nggak ketemu, udah gitu pandemi, stres di rumah juga cabin fever, lu harus berantem sama pasangan lu setiap hari, disuruh bikin lagu nggak bisa gitu. Akhirnya gue kayak brainstorming saja sama orang yang biasanya gue nggak ketemu. Lu ajak janjian cerita apa ya gini. Sebenarnya cerita simple aja, kayak itu kan lagu tentang lu udah pengen banget keluar dari rumah untuk ngerasain yang namanya liburan lagi itu gimana gitu. Terus butuh point of view orang lain untuk nulis lagu itu. Ya udah akhirnya diskusi segala macam bisa jadi cerita. Atau terakhir itu Piwi ngerilis Fire con Dios, itu lagu tentang farewell sebenarnya. Dan itu ceritanya gara-gara teman gue yang gue tahu nih, mereka tuh pacaran udah 11 tahun mal. Oke. Tapi tiba-tiba putus, kan gue kaget kan, lu kok bisa putus juga nih orang dua nih. Habis itu gue ajak ngobrol, kenapa lu bisa putus segala macam. Ya emang nggak ada masa depan, yang mau dijalanin 15 tahun juga akan gitu-gitu aja gitu. Jadi mendingan saling ya udah, mungkin lu sama orang lain, gue sama orang lain, tapi saling mendoakan mereka gitu. Nah dari situ gue mencoba untuk gimana ya kalau gue jadi dia. Akhirnya jadi lagu ini. Jadi lagu itu belum tentu tentang diri gue atau siapapun yang nulis itu gitu. Tapi bisa juga gimana kalau lo ada di posisi itu gitu. Jadi bisa aja itu kan namanya fiksi kan. Nggak harus non fiksi, nggak harus cerita lu sendiri. Nggak harus cerita gue sendiri. Soalnya kalau misalnya semuanya cerita sendiri, nanti begitu gue nulis lagu tentang selingkuh, istri gue, lu selingkuh ya gitu dong. Iya juga, jadi curiga. Lagu gitu. Iya, gue baru ini juga tuh, maksud gue kesulitan untuk mengembangkan musik setelah 15 tahun berkarya itu adalah referensi. Apalagi misalkan ternyata
kayaknya chord ini udah pernah kita mainin deh, yang kayak gitu-gitu tuh, mencari alternatif chord yang kita belum pernah kulik itu sesuatu yang sulit di timeline lu selama 15 tahun. Tapi ampuh juga ya ternyata nggak harus cerita diri sendiri, ternyata sekarang lagu Piwi ngambil cerita orang lain ya. Iya bisa. Itu juga chord ya. Iya. Misalnya nih kita udah dengerin nih chordnya segala macem, terus udah kayaknya bagian sini mirip lagu ini nih, ya udah kita ganti yuk, ganti. Dengerin lagi, bagian sini masih mirip lagu orang, oke kita ganti. Dengerin lagi, bagian sini masih mirip, oke nih udah oke nih, kayaknya udah oke, keluar, tek. Ternyata, bang ini kok lagunya mirip lagu ini, lagu yang kita nggak pernah dengerin gitu. Jadi emang chord itu pasti ada ini ya, cuman yang gue pegang ya, kan lu pasti pernah denger lu harus bikin lagu yang jujur. Iya. Nah, menurut gue jujur itu ya itu tadi, lo harus menempatkan diri lo. Begitu lo menyanyikan lagu ini, lo harus tahu itu lo nyanyiin tentang apa sih. Walaupun itu bukan cerita lo harus tahu dulu nih ceritanya tentang apa gitu. Lo ngebawain lagu A gitu, lo pahami dulu lagu ini tentang apa. Jadi lo bisa membawakan lagu itu tuh sesuai emosi yang ditulis pas lagi menulis lagu ini gitu. Menurut gue lagu yang jujur tuh kayak gitu. Dan pasti akan ada part-part yang mirip dengan lagu orang, sengaja apa nggak sengaja ya. Gue juga punya banyak lagu yang emang gue sengaja masukin, orang pengen tahu gue suka sama lagu ini, jadi gue masukin kayak Easter egg gitu. Lagu ini ngambil dari Weezer misalnya gitu. Ya bagus, berarti lo tahu gue suka Weezer gitu. Ada beberapa gitu. Ya. Tapi kalau udah sampai di deny segala macam, memang kayak udah obvious gitu, lo emang suka banget, terus lo tutupin gitu sampai akhirnya lo counter orang terus, enggak gue nggak ngikutin, gue bahkan nggak dengerin lagu ini. Nah itu kan berarti nggak jujur. Nah jujur itu maksud gue emang kalau lo suka sama lagu ini dan lo mau masukin ke lagu lo, oke, ya udah nggak apa-apa, akuin aja gitu. Dan itu normal ya? Menurut gue itu normal gitu. Banyak kok musisi Indonesia juga yang kita nggak usah sebut siapa, tapi ngambil unsur-unsur dari band luar kok. Iya benar. Banyak, jadi itu kayaknya dan banyak juga yang nggak mau ngakuin. Iya tapi banyak juga yang ngakuin. Iya, gitu. Jadi hal-hal yang lumrah aja selama karena kan kita tuh apa sih istilahnya tuh yang adaptasi, kita pelajari adaptasi, amati tiru modifikasi. Jadi ya sah-sah aja menurut gua nggak ada masalah apa-apa soal itulah, masalah tentang ini ternyata ngambil unsur lagu ini sampai sekarang nggak ada masalah. Cuma memang kalau lu dalam 15 tahun cara mengeksplorasinya supaya lu nggak terchallenge terus untuk bikin album baru, itu berarti apa? Lu dengerin musik lagi yang lama-lama atau lu ini kayaknya gue belum pernah bikin chord yang cuma 2 kunci gitu-gitu ya, maksud gue tuh. Ngakalinnya gimana lu? Nah gue sih enaknya kan bikin lagu tuh teamwork ya. Kadang-kadang gue gak perlu bikin chord mal. Yang tugas gue cuma bikin lirik. Oke. Tapi gue punya banyak referensi. Jadi misalnya nih si Ai ke studio, gue punya chord kayak gini. Terus gue inget, ini kayak lagu yang waktu itu gue dengerin nih kayak gini, kayaknya bagus lo tambahin melodi ini deh gini. Akhirnya jadi. Nanti departemen gue cuman gimana caranya melengkapi yang kurang gitu, ada lirik segala macam. Atau kalau misalnya si Sansan punya lirik, biasanya tuh liriknya tuh pasti ada satu suku kata atau 2 suku kata yang kurang supaya bisa dinyanyinya enak gitu kan. Ya udah gue di situ nambahin doang. Oke. Ya enaknya itu kalau Piwi itu kalau gue bilang semuanya songwriter kalau di satu lagu. Bahkan Aldi pun sebagai drummer dia menulis beat drumnya gitu kan, berarti dia juga songwriter di situ. Jadi ya ini sih harus bisa ketemu, dan kita semua harus respect kalau misalnya satu lagu ini punya nilai personal buat dia, berarti kita nggak boleh terlalu include di situ gitu, harus ngasih space ke dia. Oke, ini kan lagu lo, paling nggak lo jadiin dulu nih, kalau lo kurang-kurang gue baru tambahin. Kalau penambahan gue nggak berkenan buat lo, ya udah silakan counter gitu. Jadi emang ini bener-bener satu karya itu bener-bener it's all about respect each other gitu. Iya. Lagu terakhir yang lu bikin cerita lo banget apa? Yang bukan dari cerita orang lah, yang dari tadi lu upgrade cerita temen lo, lagu terakhir. Terakhir gue sendiri. Yang lu banget gitu. Anjing, ini lagu gue banget nih. Wah, udah jauh banget. Udah jauh banget kan? Kayaknya lagu terakhir gue yang bener-bener. Yang lu banget, yang dari ini bener-bener story lu, gitu. Mixed Feelings. Gue ada bikin satu lagu, Mixed Feelings. Album Mixed Feelings itu gue ada bikin satu lagu tentang lu punya anak.
Judulnya apa tuh? Be Brave and Carry On. Oke. Itu cerita gue tentang gue punya anak nih Mal nih, terus gue tahu dunia itu nggak akan perfect segimanapun juga. Bukan berarti gue bilang ke anak gue dunia ini jelek, tapi gue harus mempersiapkan dia untuk menghadapi dunia yang tidak sempurna ini. Dan mungkin nanti di saat lo masih butuh-butuhnya gue udah nggak ada. Ya, ya. Dan lo harus tetap berani untuk melanjutkan semuanya, be brave and carry on. Itu gue nulis itu pas gue nulisnya nangis, gue dengerinnya nangis, gue dengerin ulang juga masih kadang-kadang suka nangis. Tapi itu bener-bener perasaan gue sebagai ya ketakutan gue. Dan mungkin ini juga yang gue tuh ngerasa pas gue nulis kayaknya ini juga yang dirasakan orang tua gue dulu waktu gue masih mereka punya gue gitu. Dan itu sih yang paling relate. Soalnya kan abis itu juga paling ya lagu Piwi apalagi sih temanya penderitaan. Penderitaan. Iya benar. Gimana caranya bisa move on, gimana caranya ada bahkan ada satu lagu yang tentang selingkuh juga ada diselipin di situ gitu. Ya itu sih ya mungkin karena gini, gue tuh nggak pernah bisa ya disuruh bikin lagu yang gue nggak familiar. Biasa yang paling sering tuh dua, respon politik sama religi. Itu dua itu gue nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak jauh-jauh dari relationship lah ya. Iya. Kurang lebih. Iya, dan menurut gue dulu pernah nih ya tahun awal-awal Piwi lah 2008 2009 gue pernah bersih tegang sama manajer SID waktu itu teman gue juga kebetulan. Namanya Brocuk Rudolf Detu. Dia pernah menulis panjang tentang punk di Facebooknya. Bikin thread gitu. Bikin thread gitu. Wah lu tuh nggak bisa bilang punk kalau lu nyanyiin tentang politik. Enggak. Iya, punk itu harus gitu, harus political, harus punya social value segala macam. Lu nggak bisa lu ngomongin tentang cinta segala macam terus gitu-gitu tuh. Gue counter di situ. Oke. Gue ini bikin musik untuk mengekspresikan perasaan gue dan gue juga merepresentasikan orang-orang yang merasakan yang seperti gue. Dan menurut gue itu juga salah satu bentuk rebel karena gue bisa menyuarakan suara hati gue. Dan suara hati itu belum tentu semuanya tentang politik. Gue ditolak perempuan, terus gue harus bisa cope dan cara gue cope itu bisa menginspirasi orang. Menurut gue itu juga bentuk dari punk, gue bilang gitu. Ya udah dari situ terus bersih tegang segala macam. Ya pokoknya punk itu harus politik bla 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 bla. Lu nggak bisa disebut punk. Ya gue nggak nyebut diri gue punk gitu. Tapi menurut gue nggak bisa lo nyuruh orang untuk dalam satu genre itu lo harus ngomongin ini gitu. Karena menurut gue ini juga bentuk output kan. Maksudnya bentuk respon gitu. Gimana cara lo coping dan mental health itu kan sesuatu yang penting juga ya. Banyak juga yang akhirnya nggak bisa rilis, akhirnya stres, akhirnya ya nggak bisa kerja segala macam, terus nggak produktif ya bahkan mungkin bisa sampai depresi gitu. Kalau nggak ada rilisnya. Gue bisa menulis lagu yang akhirnya orang yang nggak bisa menemukan solusi dengerin lagu gue terus merasa kayak oh ternyata gue nggak sendirian gitu, ada orang yang ngerasain juga, akhirnya dia bisa move on sama hidupnya. Dan menurut gue itu that's a very punk thing to do gitu, untuk bisa berani mengucapkan aduh gue sakit nih ditolak cewek gitu loh. Iya itu kan memang ya gimana ya, kalau memang kita kalau ngomongin punk Dead Kennedys yang kayak gitu-gitu, Bad Religion, emang arah-arah liriknya ke arah situ ya. Iya. Rancid pun kayak gitu kan, maksudnya sosial isu ya bahasanya gimana sih, dia memberitakan apa yang ada di society mereka dalam versi musik punk gitu ya. Emang secara nggak langsung kayak gitu, makanya adalah era Blink dan lain-lain, bahkan Green Day pun beberapa liriknya tuh ngomongin itu kan. Iya. Misalnya kayak American Idiot deh, gak usah jauh-jauh deh gitu. Basket Case pun menurut gue sosial banget gitu. Isu yang diangkat tuh terlalu bukan yang kita menye-menye yang wah ini gue jatuh cinta sama apa. Enggak, Basket Case pun ngebahas tentang sosial isu yang terjadi pada saat itu kan. Di tahun 90-an itu. Makanya memang gue ngerti masalah itu sih. Tapi memang sulit untuk kita gimana ya, kalau memang kita nggak into ke situ ya sulit juga. Sementara musik itu platformnya luas nih. Dan itu bentuk ekspresi kita kan. Ya benar. Ya itu. Ya dia merespon hal yang beda sama gue, tapi kan dua-duanya punya pendengar dan punya apa ya istilahnya kayak die hard fans gitu. Ya punya fans yang akhirnya bisa look up gitu. Dan menurut gue ini nggak bisa lo tutup gitu.
Iya dan itu sama-sama besarnya era Rancid besar, ya era Green Day besar, tapi tidak menutup mata bahwa All Time Low pun besar gitu. Maksudnya Simple Plan pun besar gitu. Jadi emang sulit lah. Apalagi tadi lu sempat sounding masalah tentang relate dan gak relate ya, relate ke pendengar lu dan apa segala macam. Nah yang gue bingung adalah bukan bingung sih jatuhnya ya. Yang gue heran gimana cara lu mempertahankan kerelataan lu as a musician ya, karena ya karena ini kan 15 tahun lu dari jomblo jomblo ganti-ganti pacar mungkin ya kan, sampai akhirnya lu menikah punya anak. Ini tuh timeline-nya tuh untuk lu bahas move on, bahas relationship tuh kayaknya ini banget gitu, kayak terlalu kayak capek gitu, exhausted gitu loh, yang anjing gua bahas ini terus, itu gimana supaya lu stay relevan gitu. Ya kayak gue kayaknya udah nggak cocok lagi bawain lagu tentang coli sembarangan misalnya gitu kan ya, karena gimana ya, gue dulu sempet sih melempar pertanyaan sampean gitu, gue masih relate nggak sih, maksudnya masih ada nggak sih pendengar baru gue gitu yang baru pertama kali dengar gue itu mereka baru sekarang masih SMP gitu, bukan yang dulu SMP bareng gua gitu, tapi SMP baru terus dengerin Piwi yang udah jadi bapak-bapak gitu loh. Ternyata ada. Kayak gini, gua nulis lagu tentang anak tadi kan. Gimana caranya fans gue yang masih muda relate? Ya dia di situ bukan sebagai bapaknya, tapi sebagai anaknya. Jadi posisinya diganti. Kayak gua waktu itu pernah ngejelasin, gue kan suka tuh ngejelasin lagu ini tentang apa, terus gue jabarkan gitu lagunya, ini lirik ini tentang ini. Dalam versi gue lagu itu tentang gue sama anak gue, tapi orang yang denger bisa jadi mengartikan itu sama banget kayak gue ke bapak gue. Oh bisa gitu. Dua sisi, jadi cerita, dua point of view. Cerita satu lagu itu di orang tuh beda experience-nya gitu. Ada yang gue nulis tentang gue ditolak, tapi di mata orang dia bisa jadi yang nolak gitu, dan saling relate. Gimana caranya lagu ini bisa makanya gue sekarang kalau bikin lagu ya malah gue nggak pengen terlalu personal, karena gue pengen lagu ini diartikannya tuh beda sama orang. Jadi gue nggak terlalu spesifik kayak bikin lagu tanggal segini gue ketemu orang ini, kan dulu kan Ratari sering banget kayak gitu ya, kayak ada tanggalnya, ada tempatnya segala macam, bulannya, dan menurut gue itu lagu yang personal, tapi belum tentu orang bisa relate, karena kan ya pada waktu tanggal itu orang juga belum tentu ngerasain hal yang sama gitu kan. Iya. Makanya lagunya tuh pengen, gue sering banget diskusi gitu. Nih lagu ini tentang apa sih? Gue jabarkan gitu. Misalnya fluktuasi glukosa tentang ini, bla 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 bla. Itu tentang gue. Tapi belum, lagu ini tuh begitu gue udah keluarkan, ini bukan lagu gue lagi. Ini udah lagu semua orang yang dengerin gitu. Jadi terserah lo mau ngertiin lagunya seperti apa. Dan itu yang bikin relate. Mungkin karena itu terlalu luas pengertian lagu-lagunya, nggak yang terlalu spesifik. Lagu ini tentang lo bilang lagu gue ini tentang misalnya, oh itu lagu tentang ini ya, tentang kehilangan gitu. Padahal itu lagunya bukan tentang kehilangan, tapi ya tentang misalnya tentang pindah ke kota yang baru misalnya gitu kan. Tapi ya kalau lo mau ngertiin kayak gitu ya nggak apa-apa, berarti lagunya artinya banyak gitu. Kenanya di lu kayak gitu. Mengartikannya. Berarti lu kalau untuk bikin cerita-cerita kayak gitu tuh, selain lu tadi ambil cerita dari orang ya, lu mengorek masa lalu lu dong. Maksudnya kayak dulu gue waktu PDKT sama cewek tuh kayak gini nih, akhirnya gue bikin lagu untuk generasi yang sekarang gitu. Bisa, kayak gitu bisa. Soalnya sulit juga kalau lu ngomongin tentang rumah tangga kan. Enggak, karena kalau musisi yang sekarang ya ibaratnya tuh kita tuh, gue sempat bahas sama Bang Iwake bahwa dibilang legend itu tuh sesuatu atribut yang berat gitu. Karena sekali lu dilabelin seorang legend, biasanya orang tidak akan mendengar musik-musik baru lo. Yang dengerinnya yang lama. Iya, maksudnya misalkan let's say kita ngomongin Slipknot deh. Misalkan kita menganggap Slipknot adalah sebuah legend lah gitu. Kita akan denger Before I Forget lagi gitu. Lagu barunya dia, fuck it lah, gue gak dengerin lagu baru dia. Jadi dilabelin legend itu PR gitu. Nah, lu sebagai musician, lu lebih baik mencari pasar baru tapi lagu lu tetap dimudain kayak sekarang, atau lu ingin membahagiakan followers lu yang lama, Cot? Oke. Gitu. Ini juga sih, kayak gue suka banget explore. Yang tadi gue bilang popang itu bisa dimasukin apa aja. Itu biasanya gue kalau udah mulai masukin unsur-unsur yang berbeda dari sebelumnya, itu berarti kan emang jenuh. Dan ini bentuk dari supaya
tetap fun gitu ngejalin musik. Nanti banyak juga ya, misalnya ngeluarin lagu baru, wah lagunya beda banget sama yang dulu gini. Ya udah dengerin aja lagu baru, lagu yang lama. Mungkin lu belum bisa ngolahnya nih. Nanti mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, lu baru akan dengerin lagu ini. Tapi biarkan gue rilis ini dulu karena menurut gue ini yang lagi relate sama yang gue jalanin sekarang. Dan itu yang tadi gue balikin lagi, itu adalah berkarya yang jujur. Lu mau ngebawain apa yang lu pengen bawain dan lu bisa bawain itu. Karena lu ngerti banget sama lagu yang lu bawain gitu. Ketika orang belum ngerti ya udah, mungkin butuh waktu. Cuman kan lu bisa dengerin lagu lama gue. Kalau lu misalnya gue lebih suka lagu lu yang ini, ya udah dengerin aja. Yang ini mungkin lu belum bisa gitu. Kayak pertama kali Blink yang self-titled keluar, itu gue bener-bener protes banget sama apaan sih lagunya kok kayak gini gitu. Berat banget sih jadi Blink gitu. Itu ngecernanya lama loh lagu yang ada Feeling This dan lain-lain, Violence, Stockholm Syndrome. Tapi begitu gue udah ngerti nih maksudnya apa sih lagunya. Bukan maksudnya secara arti ya, tapi kenapa aransemennya seperti ini? Oh ternyata untuk menulis ini si Tom pernah sampai harus bikin Boxcar Racer di mana dia menemukan gaya musik baru dan itu diaplikasiin di Blink dan ternyata works juga. Itu butuh waktu yang lama gitu. Tapi pada saat itu ketika gue nggak bisa dengerin yang ini, gue akan dengerin Going Away to College lagi atau yang Enemy of the States dan yang Take Off Your Pants on Jacket ya itu gitu. Tapi ya gitu. Pas gue dengerin si Feeling This itu satu album tuh gue dengerin on repeat gitu. Begitu gue ngerti akhirnya ini yang mau dimaksud. Jadi butuh waktu sih untuk mencerna satu musik dan nggak apa-apa kalau lo suka sama lu lebih suka sama musik yang lama. Musik lamanya kayak Weezer, gue akan selalu dengerin Blue Album sama Pinkerton gitu. Iya. Ya udah. Ya itu kan udah ada di situ gitu. Benar yang kita dengerin yang Afrika itu Till album kan jadi kayak anjing kita nggak di sini nih. Iya. Tapi ya udah itu kan emang itu eksplorasi supaya dia bisa tetap fun aja gitu ngeband. Kalau lo mau dengerin Pinkerton akan selalu ada di situ. Tapi masa dia harus bikin lagu yang sama sih kayak yang dia dulu udah pernah bikin gitu. Tapi nanti mungkin seru juga sih kalau perayaan 20 tahun atau 10 tahun lu bikin satu album yang dengan style yang sama. Ini dilakuin sama ada band popang namanya The Wonder Years. Ya dia jadi punya satu album yang menurut fansnya itu udah keren banget. Terus album setelah itu sampah gitu ya. Terus 10 tahun habis itu dia bikin satu album lagi memperingati album yang ini, dia membawakan lagu-lagu dengan style yang pada saat itu. Jadi itu juga bentuk dari supaya bandnya tetap fun gitu. Iya, dan itu works ya Wonder aja. Oh, iya ya, maksudnya emang kadang-kadang tuh bahkan di album Blink aja yang Neighborhood aja dia mengaplikasikan sound Angels and Airwaves dan kita bilang kayak anjing ini Angels and Airwaves banget. Memang kalau musisi itu ya kan kita tuh kan keresahan kita setiap hari beda-beda ya. Maksudnya mungkin dulu kita masih bisa dengan lagu kayak gini, nanti begitu kita umur sekian dengerin musik, anjing dulu cemen banget ya kayak bikin lagu. Tapi ternyata itu yang disukain orang. Begitu kita bikin musik yang anjing ini di umur gue keren banget nih, ternyata followers kayak enggak bang, enggak gitu deh bang. Gitu. Mencernanya tuh bahkan yang paling signifikan berubah dan gue yakin anak zaman sekarang ngerti banget adalah BMTH sebenarnya. BMTH tuh dari yang metal banget, yang kayak Pray for Flux gitu yang kita nggak ngerti banget nih musiknya kemana, sampai ke era Sentimental ya, apa sih judul albumnya tuh? Sempiternal. Terus abis itu ada lagi kan yang lebih pop lagi lah gitu. Tapi kayak timelinenya maksudnya ya mungkin Oliver Sykes-nya juga kayaknya gue dulu dulu gue masih jiwa gue masih di situ, masih drop dead gitu. Sekarang gue udah kayak gini sekarang gitu. Itu contoh hidup banget yang gue bilang menurut gue BMTH itu 5 tahun lebih awal daripada orang-orang yang lain gitu. Jadi di saat dia ngeluarin sesuatu nih, kita bakal nggak ngerti sampai nanti 5 tahun lagi ternyata itu yang keren gitu. Dan nanti di 5 tahun orang baru mau keep up sama BMTH yang 5 tahun lalu, dia keluarin album baru yang beda lagi. Tapi nanti dia bisa sewaktu-waktu
oke kita bawain lagu kayak Chelsea Smile lagi, gitu bisa. Bisa banget ya. Bisa banget. Ya itu enaknya jadi musisi kreatif seperti itu. Dia akan stay true aja. Gue pengen bawain kayak gini, lo nggak mau ngertiin, ya udah. Yang penting gue mau bawain nih, gitu. Iya ya, paling sulit tuh memang membohongi hati sih di saat gue nggak bisa bikin lagu Chelsea Smile lagi, tapi gue harus followers gue suka itu susah. Nah makanya gue kemarin salut sama Agnes Mo ya. Waktu di Synchronize kan gue sempat nonton. Kita tahu kan Agnes Mo itu sekarang musiknya seperti apa, Cot. Kita tahu lah, kita ikutin timeline dia dari karena aku sanggup dari gitu sampai yang Cock Battle lah. Itu tuh udah transformasi seorang Agnes Mo tapi disinkronize karena dia tahu yang datang siapa, dia bawain itu lagu lagi. Maksudnya kayak cinta ini nggak ada logika misalnya gitu kan. Akhirnya dibawain lagi itu, gue yakin itu pertarungan hatinya tuh kayak anjing gue tuh nggak belong here lagi gitu loh, maksud gue kayak. Tapi ini seneng orang-orang dengerin gitu. Ya Radiohead deh, gak usah jauh-jauh deh, Radiohead yang paling gampang lah, contoh paling gampang. Di saat dia benci sama lagu Creep, sementara kita secinta itu sama itu, kan kita ngerti dong. Maksudnya anjing ini pertarungan hati banget loh kalau gue sampai bawain Creep di atas panggung, lo harus menghargai itunya tuh. Berarti kan ada effort untuk menyenangkan followers lama gitu, Cot. Itu susah tuh, lu gimana tuh nge-maintain perasaan lu ketika lu harus bawain Berdiri Terinjak gitu, maksud gue. Ini kemarin juga baru dibahas internal ya. Iya. Ada satu penambahan di tim gua yang lagi, ya tadinya dia ikut sama band yang lumayan gede deh. Oke. Tapi menurut dia di situ udah mentok nih karirnya. Dia pengen cari band lain yang bisa diinin lagi. Nah, salah satu ini dia ya, salah satu metode dia. Songlist itu nggak boleh ditentukan sama manajer dan personil. Harus ada satu orang lagi yang bener-bener bisa tahu nih di daerah ini lagu ini lebih works daripada lagu lain. Oke. Jadi pertanyaannya, lo mau bawain lagu nyenengin lo apa nyenengin orang? Gitu aja. Itu. Jadi lu udah sekarang nyenengin orang ya, bukan? Iya. Ya atau mungkin asal argumennya bener gitu, kayak misalnya aduh gue bete bawain lagu ini, ya udah lo mau bawain lagu apa? Selipin deh lagunya gitu kalau enggak. Gitu ya, itu bisa works juga tuh, Cot ya. Maksudnya jangan personil atau manajer yang menentukan lagu, harus orang lain aja ya. Ya apalagi gini, misalnya nih lagi padet nih, dalam 1 minggu main 3 hari berturut-turut. Terus ada satu lagu di hari ketiga kita kemarin kan udah dibawain terus, yang lain dong. Lah kan yang kemarin nggak datang gitu loh. Iya juga ya. Di kitanya emang bosen bawain, kemarin udah dibawain nih bosen lah. Ya kan yang di kota ini belum denger kayak yang kemarin lo bawain gitu. Iya. Dan kalau gue lihat touring band di luar yang lebih padat dan show-nya lebih internasional, bahkan mereka itu kayaknya skripnya dibikin. Ada orang yang bikin skripnya sampai apa yang lo omongin di kota-kota ini tuh sama semua, udah kayak dari skripnya gitu. Itu kan udah showmanship namanya performer udah jadi performer. Show perform udah jadi performer kayak aja. Blink lah pada saat Big Day Out dan lain-lain itu kan pasti jokesnya itu aja dibawa semua panggung gitu kan. Iya, maksudnya kita tuh bahkan bridging antar lagunya aja sampai kita hafal ya. Kayak dia akan ngomong Travis Show ya. Iya, maksudnya nanti bridging ke The Rock Show ke First Date kita tahu dia akan ngomong apa. Berarti udah scripted ya. Maksudnya mereka udah, cuy gue udah capek cuy bawain lagu begini-begini, lu bikinin aja deh skripnya, gue apalin aja bridgingnya apa, nanti gue main di Las Vegas, gue main di Los Angeles, ini aja udah gue omongin. Udah, itu berarti cara ngakalinnya gitu. Kalau lu ngasih makan alter ego lu gimana, Cot? Di saat lu udah tadi bosan bawain ini songlist ini, tapi ternyata ini yang datang beda-beda, 15 tahun berkarya, ngasih makan alter ego lu gimana? Iya, bikin Metalican gitu. Ya itu juga salah satu yang bikin sehat di band karena nggak pernah ada larangan untuk bikin project lain. Oke. Ya lo tau lah kalau misalnya lo ngejalanin rutinitas dan lain-lain, ketemu sama orang yang mungkin lo nggak cocok, tapi lo harus ketemu setiap hari, itu kan butuh effort ya, butuh tenaga. Jadi ketika lo punya rilis di tempat lain, ya udah lakukan, asal lo tahu rumah lo di mana gitu. Kayak Sansan jalan sama Reunion, ada Metalican, terus gue suka ada bikin apalah gitu, terus Omo bikin apa, Aim bikin apa, Ali bikin apa. Yang penting di saat harus ngumpul, lo harus main, lo kerja gitu.
Jadi ya band yang sehat itu jika tidak melarang untuk bikin project lain ya, karena itu refreshing juga ya, healing secara nggak langsung ya. Nah berarti masuk ke pertanyaan yang biasa gue tanyain ke bintang tamu gue, tipsnya bertahan di industri berarti apa Cot? Kalau gitu Cot, kan kalau kita ini berarti kita ngomongin industri musik aja secara luas ya, industri musik mungkin yang genrenya adalah popang itu tadi. Nah caranya bertahan di industri seperti apa Cot? Metodenya apa lu? Know your demon, face your demon. Maksudnya know your demon itu lo harus tahu apa yang musuh lo. Musuh lo tuh apa sih? Musuh lo misalnya rasa jenuh, atau musuh lo adalah rasa malas. Lo harus tahu solusinya. Ketika musuh lo datang nih, gimana harus ngadepinnya, dan lo harus punya tandem yang bisa validasi perasaan lo. Kalau lo merasa jenuh, lo share sama orang, terus dia tahu. Kan jadi tahu kan gimana caranya harus bisa, atau kadang-kadang kan curhat itu kan juga lu minta tolong sebenarnya kan, aduh gue lagi sedih banget nih, gue pengen lo tahu kalau lu sedih, dan orang ini yang akhirnya membantu untuk oke, nggak apa-apa lu sedih, cuman apa yang bisa gue bantu nih, terus gini-gini, untuk dia tahu ada orang yang peduli sama perasaannya, itu kan juga udah sebagai apa ya, sebagai bentuk pertolongan. Dan band itu menurut gue itu circle yang harus yang sangat sehat gitu. Namanya band itu kan orang itu kalau dalam pertempuran ya dia itu orang-orang yang di sebelah lo gitu. Iya. Gitu sih kalau menurut gua, lo nggak boleh merasa sendiri. Ketika lo merasa lo sendiri, berarti lo butuh waktu untuk bersama-sama lagi. Ya nggak harus kerja gitu. Misalnya lo udah capek banget nih manggung, gua udah nggak bisa banget berurusan sama lo yang dikit-dikit ngambek misalnya gitu ya. Ya udah di saat kalau ada waktunya lo liburan aja, atau lo main kayak lo cari waktu bikin lo pergi kemana bareng-bareng sama teman-teman lo, atau lo nggak harus ngapa-ngapain, janjian aja makan ngobrol di luar lo harus megang instrumen atau kumpul-kumpul keluarga aja gitu. Yang penting lo harus tahu nih orang yang di sekeliling lo ini nggak ada yang punya maksud jelek kok gitu. Lo tuh brothers, kita tuh brothers gitu loh. Iya, ngumpul-kumpul keluarga, masa lakukan activity yang nggak ada hubungan sama musik ya, liburan bareng sama keluarga kemana-mana, itu works tuh ya, untuk mempertahankan eksistensi ya. Soalnya ya kadang kehidupan di panggung atau di jalan sama kehidupan di main-main gitu kan beda ya, dan itu yang lo harus bisa pahami itu, bahwa apa namanya, kalau ada satu peribahasa tuh, the singer is not the song. Jadi belum tentu lo menyanyikan lagu yang itu pengalaman lo sendiri. Lo harus lebih kenal sama orang yang menyanyikan ini gitu. Apa teman-teman lo yang ada di sekitar lo itu bukan cuman pemain gitar. Gitu, dia tuh bukan pemain gitar doang, dia tuh temen lo juga, dia tuh emang sifatnya seperti ini dan dia tetap temen lo gitu. Jadi emang harus bener-bener kenal. Iya, harus memanusiakan lah ya. Maksudnya dia bukan cuma temen lo di atas panggung, tapi ini temen temen gitu, memanusiakan. Tapi memang berarti lu sejauh ini sama Piwi itu gimana ya bahasanya, kan ada teman yang memang cocoknya temenan doang, ada teman yang cocoknya lu bisnis aja cuy, lu gak usah temenan sama gue. Ini Piwi berarti yang teman as a bisnis dan teman as teman sama-sama cocok gitu. Kalau bilang Piwi itu udah masuk unit bisnis dan semuanya tuh udah megang peranan masing-masing. Jadi dalam profesionalitas kita tahu peran, dan kalau misalnya salah ya harus ngaku salah, dan kalau misalnya pun melakukan sesuatu ada hukumannya juga gitu. Tapi di luar itu kita semua teman-teman. Yang kita nggak harus semuanya transaksional gitu. Iya, maksudnya tetap memperlakukan ya udahlah kita berteman aja, tapi kebetulan ngeband aja. Memang agak sulit sih untuk ini teman sebagai bisnis aja, ini teman sebagai teman, tapi memang cocok bisnis sama lo misalnya gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Gue cocok temenan sama lo doang, tapi itu emang sulit tuh menentukan itu, Cot. Untung lu ketemu sama 5 orang ini ya. Berarti pertanyaan terakhir adalah Piwi, enaknya nanya gimana ya kalau buat biar netizen ini terwakilkan lah ya. Kira-kira menurut lu akan ngeband sama Piwi selamanya, atau kayak Piwi akan
sampai tahun ini aja lah gue nanti umur ada gitu-gitu nggak kepikiran di pikiran lu Cot? Gue sih sampai sekarang masih pengen ada breaknya. Oke. Tapi break itu kan bukan berarti bubar. Tapi ada satu waktu yang gue pengen, nggak tahu ya, nggak mungkin minggu ini atau tahun depan atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Ketika rasanya kayak udah nggak punya tujuan, gue pengen semuanya mundur untuk fokus lagi ke tujuan kita. Mundur sedikit ya. Mundur sedikit dulu untuk lihat perspektif lainnya, kan di situ kan masih bisa. Tapi untuk ngejalanin itu kan berarti kan kita harus mempersiapkan dulu. Gue nggak pengen tiba-tiba nggak ada uang sama sekali gara-gara. Iya, atau nggak ada persiapan gitu kan. Soalnya kan ya di kita juga banyak yang punya pendirian masing-masing. Bukan tergantung. Tergantung, bergantung sama Piwi gitu kan. Iya, hidupnya ada bergantung. juga yang bergantung. Kalau misalnya ini ya kita nggak pengen jadi nyusahin gitu. Jadi emang bener-bener kalau emang mau break, kita kasih timeline gitu. Misalnya 8 bulan lagi kita break, oke, dalam 8 bulan ini kita bikin bla 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 bla. Habis itu udah kita ini dulu deh, mundur dulu. Nanti gimana-gimananya kita lihat nanti. Kalau emang harus bareng lagi ya berarti emang harus bareng lagi gitu. Tapi jangan sampai gue tuh nggak pengen ngejalanin sesuatu yang nggak ada tujuannya, ngejalanin sesuatu yang udah nggak ada faedahnya lagi gitu. Berarti harus mempersiapkan kapal-kapal lain karena kapal ini mau istirahat dulu nih ya. Iya. Jadi skoci-skocinya harus disiapin dulu selama 8 bulan itu. Tapi karena masih teamwork, jadi sebisa mungkin nggak ada yang tenggelam saat kita ninggalin kapal yang utamanya. Walaupun skocinya misa-misa dulu nih. Jangan sampai ada nanti yang di sana kena hujan badai terus hilang. Kan kasihan tuh ya. Oh, itu tapi tuh. itu sih itu gue pengen itu mungkin salah satu journey yang harus gue laksanakan gitu. Yang lu persiapkan apa Cot? Skoci lo ini loh, kalau lu misalkan mau hiatus dulu dari Piwi gitu. Apa? Udah ada ini belum? Bisnis kah atau? Ya kalau bisnis obviously iya. Tapi apa ya? Gue pengen banget jadi orang di belakang layar sebenarnya ya. Karena gue selama ini gue juga apresiasi orang-orang yang ada di belakang layar. Gue pengen juga merasakan di situ dan gue meneruskan pengetahuan gue yang dulu udah gue jalanin, gue pass on ke orang lain, dan kalau itu works bagus buat dia, gue tahu hidupku berguna jadinya, dan ya gue pengen santai aja sih dikit sih. Ya yang kayak Nino Lale Ilman ya. Ya kurang lebih mereka itu juga ya bosan pasti lah, Nino apalagi bosan pasti sama rutinitas run kan. Udah pasti kita harus ada skoci yang lain. Bahkan dia udah sempat, kalau nggak salah gue lihat posannya Nino tuh udah sempat apa mau beli rumah di Bali apa. Pokoknya untuk si Lale Ilman Nino ini loh. Kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu skoci lo yang lu persiapkan ya. Iya. Tapi gue bukan berarti gue jenuh sama Piwi atau gue gak suka sama Piwi ya. Tapi justru gue karena gue sayang banget, gue pengen ini tuh masih punya makna yang sangat besar gitu. Dan kadang-kadang kan lo nggak sadar itu, ketika lo hilang baru lo sadar. Nah makanya ini tuh sedikit memberikan perspektif itu. Dan kalau lo tahu kan berarti 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya yang gue bilang gue pengen hiatus dulu. Iya udah 2 tahunan itu. 2 tahun. Terus habis itu akhirnya ada pandemi yang akhirnya hiatus beneran. Tapi skocinya belum siap. Ya, dan nggak pengen ada yang tenggelam, ya udah mungkin ini bisa di pending lah untuk hiatusnya. Tapi pengen sih hiatus ketika nanti ya mungkin habis satu lagu satu album, atau ketika udah nih kayaknya nih lagu ini album ini udah oke banget. Kita stop dulu ya bentar ya, istirahat gitu untuk ini refresh aja. Tapi bukan berarti kita nggak ketemu lagi sebagai temen gitu. Oh iya. Saran untuk yang pengen hidup kayak lo dari bermusik gitu. Karena kan pasti hidup lu umur sekarang berapa berarti udah 30 berapa? 38. Nah di umur lu 38 ini kan pasti lu udah hidup. Nah itu bukan hebatnya lu sih, maksudnya kayak respect kayak gue karena lu bisa menghidupi keluarga lu cuma dari bermusik, dan itu popang itu tuh kayak impian mungkin di era gue.
yang sekarang udah pada kerja kantoran atau jadi PNS itu tuh impian gitu loh, bisa anjing gue bisa menghidupi keluarga gue dari musik gue lah. Nah itu gimana tuh, ada saran nggak untuk yang generasi sekarang terutama, siapa tahu dia capek sekolah, dia capek jadi karyawan, gue pengen hidup kayak Doci, gimana? Iya. Saran lo apa tuh? Lu tuh? hidup dengan resiko yang sangat tinggi ya, kayak gue pun tersadar gara-gara omongan gue sendiri waktu itu. Pak, gimana caranya gue deketin calon mertua gue waktu itu ketika ditanya gue kerjanya apa. Kalau gue bilang gue anak band, lu manggung-manggung gitu terus dapat duit terus lu keluyuran segala macam. Gue nyari term yang pas untuk apa yang gue lakuin gitu. Akhirnya gue bilang, kamu apa, kegiatan kamu apa? Saya ada di industri musik, di music business. Music business itu kan bisa distribusi, iya. Lu bikin lagu, iya. Lu manggung, iya. Perform juga, iya. Lu bikin merchandise, iya. Produser, manajemen juga, iya. Dan itu satu ekosistem yang sangat menjanjikan dan besar gitu. Bisnisnya itu besar. Gue bisa bawain lagu yang selalu gue bisa bawain. Kasarnya adalah gue jualan kaos. Ya kan, gue punya brand gitu. Brand yang gue pakai ketika gue manggung sampai orang pengen beli barang yang gue pakai ketika gue manggung. Orang beli. Akhirnya gue punya income dari situ. Jadi musik gue nggak usah kompromi nih, karena gue nggak nyari duit sepenuhnya dari musik, tapi gue nyari duitnya dari apa yang gue tampilkan selama gue bermusik, dari fashion, dari endorsement atau dari kerjaan-kerjaan yang berkaitan sama musik gitu. Tapi musik ini sebagai kendaraan aja. Lo tahu gue dari orang-orang tahu gue PW Gaskins, tapi bukan berarti pendapatan gue tuh cuman dari manggung doang gitu. Ada bisnis lain, dan teman-teman gue yang lain juga gitu. Ali punya Live, si Sansan punya Sate Taichan, dan itu semua kendaraan untuk promosiinnya ya di Piwi. Kita harus gedein Piwi supaya kita bisa hidup dari bisnis lain. Jadi kalau emang pertanyaannya gimana caranya supaya bisa hidup seperti gue, itu capek sih malah sebenarnya. Kan gini, gue kan berarti kehilangan privilege untuk dapat gaji bulanan di kantor. Gaji bulanan di kantor itu udah termasuk ada asuransi, ada uang pensiun segala macam. Gue harus mikirin gimana caranya nih kalau bulan depan nggak ada panggungan gimana ya gitu loh. Jadi gue harus bisa pinter-pinter nyari pintu yang untuk bisa diketok dan bisa gue buka dan gue bisa masuk ke pintu-pintu lainnya gitu. Jadi nyari peluang. Dan itu sesuatu yang capek effortnya, tapi karena gue suka lakuinnya ya gue lakuin itu gitu. Jadi sarannya adalah supaya bisa hidup dari musik atau ingin jadi seperti lo. Ya, dapat apa aja dari misalnya keahlian lo adalah memasak gitu. Tapi lu sukanya masakan Padang. Cuman lakunya kok bikin ayam goreng. Ya lu bikin ayam goreng aja gitu supaya lu tetap bisa menikmati bisnis kulinernya. Iya. Lu suka banget masakan Padang, tapi kalau gue bikin masakan Padang orang nggak laku, tapi karena masakan Padang yang gue bikin nggak enak misalnya gitu ya. Ya udah dia jual ayam goreng, dan ayam goreng ini nih orang suka banget supaya dia bisa beli masakan Padang yang dia suka gitu. Nah supaya gue bisa menjalankan hidup yang gue mau atau hidup yang yang gue inginkan, sedangkan musik gue nggak terlalu menghasilkan, gue harus cari tahu gimana caranya gue menjual nggak cuma musik tapi yang lain juga. Mikirnya harus gitu ya. Harus gitu, dan itu panjang. Lu harus ketemu orang-orang yang bisa support lu. Lu harus bikin orang percaya bahwa lu tuh bisa diajak kerja sama dan lu punya value atau enggak. Meyakinkan orang kalau kita bervalue paling susah. Anjing itu siapa sih gitu. Apalagi reputasi ya. Kalau reputasi sampai hancur kan susah juga tuh naikinnya susah. Apalagi cancel culture sekarang kan. Ya, aduh itu gua agak-agak kasihan gua sama, apalagi sekarang segampang itu cancel culture orang gitu. Temen gua deh yang paling deket deh, Chandra Leo, kemarin sempat di-spill sama mantan pacarnya katanya abusive. Ya, maksudnya kayak gitu-gitu tuh kan sekarang kan cancel culture ini agak susah, makanya memang kalau misalkan kalian itu mau hidup dari apapun itu industrinya gitu ya. Yang seperti yang tadi Doci bilang bahwa menjaga attitude, menjaga manner, menjaga semuanya lah, totalitas, walaupun itu mungkin bayarannya kecil atau bayarannya gede tapi nilai totalitasnya sama. Itu yang harus dipertahankan supaya value kita. Gue sering bilang tuh kayak Joko Anwar deh, misalkan Mas Joko tuh mau kemana-mana value-nya udah ada gitu. Dia mau masuk ke, misalkan dia bikin band deh Mas Joko, ya orang akan lihat gitu. Oh Joko Anwar yang bikin nih. Ada trust ya. Joko Anwar mau bikin film
absurd sekalian, gue tetap nonton karena ini Joko Anwar cuy gitu. Nah bikin value-nya itu kan, meng-create value yang tadi lu bilang harus ada ketemu teman yang support dulu, perjalanannya panjang, jatuh bangunnya mungkin ada hidup-hidup susahnya dulu. Itu tuh yang PR tuh ya. Yoi. Iya, makanya nanti semoga kalian semua yang nonton episode kali ini bisa dapet sesuatu lah gitu ya, dan bisa, ya itu impian semua orang untuk bisa hidup dari passion kalian, dari hobi yang dibayar, itu tuh impian semua orang. Cuma kalau dari kesimpulannya dari yang tadi Doci bilang bahwa misalkan lu kerja kantoran sekarang tapi lu suka musik, nggak harus berhenti kerja kantoran juga. Lu bisa sambil bermusik tapi tetap stay kerja di kantor, karena biasanya kalau kita cinta sama bidangnya ketemu aja tuh waktunya. Kan kadang-kadang orang suka bilang, "Bang, gue nentuin waktunya gue tuh 9 to 5, Bang, gue gimana caranya ngeband?" Nggak, itu kayak lu pacaran LDR, sering gue bilang kok, kalau lu LDR, kalau lu cinta sama pasangan lu mau pacaran. Ada pasti. Iya, ada aja nemu waktu, gue pengen ke Bandung karena cewek gue di Bandung, emang capek pergi ke Bandung ya, tapi kan ketemu pasangan lu langsung, gue bahagia nih, capeknya terbayarkan gitu loh. Itu yang harus lu lakukan ketika lu pengen hidup dari jalur yang lain. Misalkan kantor tadi yang settle-nya, lo harus siapin skoci-skocinya nih. Yeah. Pokoknya gini, passion adalah harga yang mahal yang harus lo bayar gitu. Kayak ya itu, banyak yang lo bakal kehilangan banyak hal, tapi lo juga dapat kesenangan yang lain. Dapat kesenangan yang lain. Iya, benar-benar. Makanya semoga kita semua bisa hidup seperti itu. Kalau misalkan kalian sekarang udah hidup yang enak, ya udah syukurin aja gitu. Yang penting kalau misalnya ada alter ego, udah kasih makan dulu aja, karena nanti keburu tua cuy. Kalau lu keburu tua, anjing kenapa pas muda gua nggak jalanin alter ego gua. Nah itu harus lu lakuin sekarang. Dari yang kata Doci tadi, tidak menutup kemungkinan kalau ada satu project yang udah settle tapi lu harus ngerjain project yang lain, karena itu bisa jadi itu adalah healing buat lo. Itu secara nggak langsung analoginya gitu. Makanya buat Doci sukses terus, semoga mungkin kalaupun Piwi vakum, lu udah siap dengan skoci lo dan lu nggak tenggelam, teman-teman lu nggak tenggelam. Kalaupun nanti ternyata kadang-kadang sekarang eranya comeback ya, mungkin nanti suatu hari kalau misalkan Piwi comeback gitu, harganya lebih mahal. Ya harganya lebih mahal. Reunion aja, Insight reunion aja jadi lebih mahal. Jadi ya semoga lu mapan dengan skoci lo gitu, dan lu bisa membawa orang-orang, mungkin juga gue bisa belajar apalah dari skoci lo yang lain ya, bisa kerjasama. Jadi semoga sukses, sehat-sehat terus buat lu Doci, dan thank you buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Kalau ada salah-salah ngomong atau salah-salah kata, atau mungkin ada perdebatan, musik tuh nggak gitu Bang, lu sotoy gini-gini, ya udah lu komen aja, lu yang paling pinter deh. Komen ya, tapi jangan di cancel. Iya, jangan. Kalau misalkan lu ada apa-apa ngomong kayak, enggak Bang lu sotoy ngomongin musik Pak, Doci juga nggak ngerti nih gini-gini, silakan komen aja, nggak usah di cancel culture. Ini pendapat gua, pendapat Doci, ya udah biarin aja. Udah, oke. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di Bertahan di Industri episode selanjutnya.